Dua kapal berbendera Malaysia ditangkap. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir. Cimpatuang jajanan tradisional khas Kairo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka. 7 pelaku yang merupakan warga negara Indonesia ditangkap. Visual yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik saat petugas mengamankan 2 kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka pada Senin lalu. Kedua kapal asing berbendera Malaysia ini diketahui tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. 7 awak kapal ikan yang merupakan warga negara Indonesia asal Tanjung Balai diamankan. Berikut barang bukti 2 kapal ikan, sejumlah alat navigasi dan ikan hasil tangkapan. Ini ada modus baru nih. Dia menggunakan ABK Indonesia, semuanya orang Indonesia, ya kan? Jadi kapalnya kapal dari negara sebelah, tapi orangnya orang Indonesia. Modus ini yang mungkin harus kita berikan pembelajaran nelayan-nelayan kita. Janganlah ikut membantu illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tersebut. Awak kapal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di bantaran rel kereta api Desa Serbaja di Sunggal. Dalam penggerebekan ini, 6 pelaku ditangkap berikut barang bukti. Penggerebekan di kawasan yang rawan peredaran narkoba ini dilakukan usai polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan praktik jual beli narkoba. Saat polisi datang, sejumlah pelaku penyalahgunaan narkoba berhamburan melarikan diri. Polisi menangkap 6 orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain mengamankan 6 orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat hisap yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut barak narkoba yang digerebek kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik jual beli narkoba tidak kembali dilakukan. Polisi nantinya akan mengawasi tempat ini dan akan kembali melakukan penggerebekan jika praktik serupa kembali ditemukan. Tempat ini sudah sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar, sehingga Narkoba Polrestabes Medan langsung action untuk melakukan penggerebekan di tempat ini. Dan di tempat ini kita mengamankan beberapa orang yang terindikasi pengguna dan juga barang bukti yang kita amankan berupa bong, berupa alat hisap sabu yang sudah kita amankan. Untuk selanjutnya nanti akan kita ambil dan dalami lagi di kantor. 6 terduga pelaku narkoba yang ditangkap dalam penggerebekan kini sedang didalami keterangannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Komisioner Komisi Kejaksaan menjenguk Jaksa Kejari Deli Serdang yang menjadi korban penganiayaan di Kabupaten Serdang Bedagai. Komisioner Komisi Kejaksaan menekankan pentingnya pengamanan jaksa. Komisioner Komisi Kejaksaan mendatangi Rumah Sakit Columbia Asia Kota Medan untuk melihat kondisi Jaksa John Wesley Sinaga dan staf tata usaha Kejari Deli Serdang pasca aksi penyerangan yang terjadi pada Sabtu pekan lalu.
Selain menjenguk korban penyerangan, Komisioner Komisi Kejaksaan Rita Serena Kolibonso juga mendatangi lokasi kejadian di Kabupaten Serdang Bedagai. Komisioner Komisi Kejaksaan Rita Serena Kolibonso menekankan pentingnya pengamanan jaksa baik saat tugas maupun di luar kedinasan. Kita tahu bahwa yang terakhir ada Perpres yang baru saja dalam usia seminggu dikeluarkan, Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang pengamanan jaksa. Kelihatan ini menjadi satu hal yang konkret kasusnya, di mana keamanan kerja dari jaksa itu perlu, ya, tidak hanya di dalam kedinasan maupun juga di luar kedinasan. Dan sementara penyelidikan atau penyidikan berlangsung, kami juga berharap bahwa pengamanan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga karena Sebelumnya, John Wesley Sinaga, jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Ancensio, staf tata usaha di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, diserang oleh dua pelaku dengan menggunakan senjata tajam saat berada di ladang sawit di Dusun 2 Desa Perbahingan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai. Polda Sumatera Utara telah menangkap 3 pelaku yang masing-masing berperan sebagai otak pelaku, eksekutor, hingga pembantu eksekutor. Polda Sumut hingga kini masih mendalami keterangan ketiga pelaku. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini, anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini, ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah, dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin tinggi ya? Makin tinggi belajarnya itu. Dana ibu pun ranking juga dapat juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah.
Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mol plastik. Papan mol plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Cimpa Tuang, jajanan tradisional khas Karo, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi Cimpa Tuang. Jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas, dulunya cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, Cimpa Tuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, Cimpa Tuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati Cimpa Tuang ini cukup datang ke Tugu Kol kota Brastagi. Cimpa Tuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan Cimpa Tuang mengaku menikmati Cimpa Tuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli Cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Karo ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan Cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini khas Karonya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan Cimpa ini.
Pedagang Cipatuwang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang Cipatuwang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan khas Karo gitu. Untuk melawan lupa bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional Cipatuwang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Gitu. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini gak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat,
Pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica, dia dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.